izin. Iya, gimana? Ada yang mau tanyakan sebelum kita mulai? Mau tanya terkait materi yang minggu lalu, boleh tidak, Pak? Ah, ya, silakan sebelum kita mulai. Itu yang latihan soal yang di pertemuan kelima yang di PP itu saya mau tanya. Latihan soal. Latihan, tunggu. Latihan soal Responsif. Saya tunggu ya. Gimana? Nanya yang nomor berapa? nanya yang sebentar. Saya mau tanya yang nomor 5, nomor 6, sama yang latihan nomor 4. 5, 6, sama 4. Tunggu. Yang mana? Yang ini? 3. Yang ini? Bukan, Pak. Nah, yang itu. Yang ini? Ya. Yang tunjukkan syarat untuk ABC agar sistem persamaan menjadi konsisten. Atasnya. Ini nomor 3 bukan, ini. Bukan. Soalnya itu soal nomor 4. Nah, ya. Ya. Gimana? Yang B itu gimana, Pak? Itu yang A itu kan Ini bentuk eselon barisnya seperti apa? sebentar. Bentuk eselon yang A aja ya. Bentuk eselon barisnya seperti apa? 1, 3, min 1. Tunggu. 1, yang atas 3, ya. ya. 3, min Min 1, 1, 0. Ya, A. terus 0, 0, min 2, min 2, 3, 3, min A plus B. B min A. Terus 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0 ya? Iya. Sama A min B min C. A min B Min C. min C. Iya. Ya. Lanjutnya, apa yang ditanya? Yang ditanya A, B, C agar konsisten itu jawabnya itu A min B min C tidak sama dengan 0 gitu atau gimana, Pak itu? Tunggu. Ini gitu ya. Min 2. Ini plus C kayaknya. Plus C nggak sih? Plus C ya? Yang pertama ini ya, konsisten kan? Tunggal. Nah, ini tidak ada ya. Tidak ada yang memenuhi. Ya. Karena kan yang di bawahnya sudah ini ya. 0, 0, 0. Di sini ada angka gitu. Ini kan sama aja 0x1 tambah 0x2 tambah 0x3. Nah, supaya ini tidak, kan seharusnya x3-nya harus ada nilai ya, tapi di sini ternyata x3-nya itu koefisien di depannya 0. Maka untuk yang tunggal tidak ada karena x3-nya nggak ada nilai. Kita tidak tahu nilainya berapa. Ya. Selanjutnya kalau untuk yang tak hingga, maka yang di sini A gini ya, seharusnya B min A ya, B min A plus C plus C ini harus sama dengan 0. Nanti angkanya pilih aja bebas ya. Yang penting memenuhi ini.
B-nya misalnya 1, A-nya negatif 1, C-nya 0. Nanti dapat solusinya tak hingga. Yang B min A plus C itu dari mana, Pak? Dari itu, tadi kamu kayaknya salah itu deh. Eselon barisnya salah. Seharusnya B min A plus C. Awalnya itu min A plus B plus C, terus diubah jadi A min B min C. Awalnya apa? Min A plus B plus C. Min A plus B plus C. Ya, terus sama kamu dikalikan negatif. Iya. Nggak usah dikalikan negatif ya. Udah segitu aja. Oh, jadi seperti itu. Terus itu ya. sama dengan 0. Itu atau? Ya, kalau mau tak hingga, ininya harus sama dengan 0. Ya. Iya. Nah, kalau tidak ada, berarti B min A plus C ini tidak sama dengan, ini yang tidak ada ya. Ini tidak sama dengan 0. Kalau tidak ada. Ya. Terus kalau tunggal tidak ada yang memenuhi. Karena baris ketiganya 0, 0, 0. Di sini ada nilai. Kalau tunggal di sini harus 1 nilainya. Tapi di sini 0, maka tunggalnya nggak ada. Gimana? Ya, Pak, sudah paham. Oke, paham ya. Segini dulu aja ya. Nanti di akhir sesi kita tanya jawab lagi nggak apa-apa. Sebelum kuis. Oke, lanjut lagi ya. Kita masuk ke materi. Oke, hari ini kita ngebahas tentang vektor ya. Nah, sebelumnya pasti sudah mengenal kata vektor ya pada saat di SMA. Entah itu di mata pelajaran matematika atau mata pelajaran fisika. Yang biasanya ada membahas tentang vektor. Nah, vektor itu sendiri itu sebenarnya matriks ya. Yang ukurannya misalnya 2 kali 1, 3 kali 1, atau N dikali 1. Itu adalah matriks yang bisa kita sebut sebagai matriks. Nah, di sini vektor itu sebagai definisi itu adalah sebuah besaran yang mempunyai arah. Ya. Contoh, perpindahan, kecepatan, gaya, medan listrik, dan medan magnet. Dan lain-lain ya, yang banyak bisa kita temukan di lingkungan atau di kehidupan nyata ini gitu ya. Ini ada vektor. Nah, di sini kita yang pertama-tama kita akan membahas vektor untuk ruang berdimensi 3 dan ruang berdimensi 2 ya. Ini ya yang R pangkat 2 ini adalah dimensi 2. Dan R pangkat 3 adalah ruang berdimensi 3. Vektor itu sendiri itu biasanya bentuknya panah. Ya. Nah, titik awalnya atau bisa kita sebut titik permulaan atau bisa kita sebut titik inisial. Sedangkan ujung panahnya disebut sebagai titik akhir atau titik terminal. Notasi vektornya ini ya. V kecil gitu ya. Ini V underscore atau V di atasnya ada tanda panah atau V tanda di atasnya ada tanda negatif gitu ya atau bar. Nah, ini ada notasi vektor. Kalau notasi matriks, nah, ini harus kapital penulisannya. Ya. Kalau matriks kapital, kalau vektor tidak kapital ya.
mau antara 4 ini boleh saja ya penulisannya. Mau V saja atau V underscore atau V di atasnya ada tanda panah atau V bar ya. Nah, kromatik ini kromatik huruf kapital. Nah, biasanya kalau penulisannya itu di bold ya, mau matik atau vektor biasanya di bold. Dia menandakan bahwa itu matriks atau vektor ya. Masing-masing di bold tapi kapital apa tidak kapital. Nah, ini ya. Nah, kita punya vektor V ya. Ini adalah jarak A ke B ya. Ini artinya A ke B. A ke B. Yang mana A ini ada titik awal dan B-nya titik akhir ya. Nah, kalau misalnya kita gambarkan vektor ini seperti tanda panah ini. Ini A-nya titik awal, yang mana A-nya titiknya di sini X1, Y1. Nah, sementara B-nya ada di titik akhir. B-nya di situ adalah X2, Y2. Nah, B-nya ada terminal point atau titik akhir. Nah, sementara A-nya ada initial point atau titik awal. Nah, ini masih berdimensi 2 ya. Ini masih di ruang dimensi 2 karena komponen AB-nya cuma ada 2 komponen ya. Ini masing-masing 2, maka ini masih di ruang berdimensi 2. Nah, untuk penulisan vektor sendiri ya. Ini misal kalau kita punya V bisa kita tulis seperti ini komponennya ya. Komponen vektornya V1, V2 atau bisa kita tulis V1I ditambah V2J atau kita bisa tulis seperti ini. V1, V2 yang mana ini masih di ruang dimensi 2. Ya, karena komponennya ada 2. Ada V1 sama V2. Kemudian W, kita punya vektor W ini ada 3 komponen. Bisa kita tulis seperti ini. W1, W2, W3 atau bisa kita tulis seperti ini. W1I ditambah W2J ditambah W3K. Nah, atau penulisannya bisa seperti ini ya. W1, W2, W3. Ini karena W memuat 3 komponen ya, W1, W2 dan W3. W di sini berada di dimensi 3. Ya. Nah, selanjutnya ini kalau misalnya kita gambarkan di geometrinya ya. Kalau kita punya vektor di ruang dimensi 2 yang mana titik A ya berada di X1 Y1 dan titik B berada di X2 Y2. Maka gambarnya seperti ini. Ini ya. Ini X1 Y1 dan di sini X2, Y2. Nah, gambarnya seperti ini. Ini adalah vektornya. Nah, kalau masih di ruang dimensi 2. Nah, selanjutnya, kalau kita punya vektor di ruang dimensi 3, kita punya vektor V1, ini 1,0,0. Yang artinya, ya 1I tambah 0J tambah 0K. Berarti I di sini punya komponen X, J di sini punya komponen Y, dan K di sini punya Z. Maka untuk vektor yang V1 gambarnya seperti ini. Ya, ini V1. Ya. Dari sini dari 0 kan Y-nya 0 sama Z-nya 0 berarti di sini. Dan X-nya 1 berarti dari sini ke sini. Ini panjangnya 1, ya. Nah, selanjutnya untuk yang V2 juga sama. Vektor V2 0, 1, 0 berarti 0I tambah 1J tambah 0K. Maka ini untuk X, I-nya, J-nya untuk Y, dan K-nya untuk Z. Maka nanti gambar vektor untuk V2 seperti ini. X-nya 0 di sini, Z-nya 0 di titik 0 ya, maka Y-nya 1. Nah, maka sepanjang ini 1, panjangnya 1 gitu ya. Dan Z juga sama ya. Maka di sini untuk V3 ya, V3 juga sama, X-nya 0,
Y-nya 0 dan Z-nya sepanjang 1. Nah, ini tingginya 1. Nah, ini adalah kalau misalnya kita gambarkan berada di dimensi 3 ya. Nah, oke, lanjut ya. Selanjutnya ada namanya kesamaan dua vektor. Dua vektor V dan W dikatakan sama atau ekuivalen jika kedua vektor tersebut memiliki panjang dan arah yang sama. Ya, misal kita punya vektor sini, misalnya vektor U ya, atau ini V, gitu, atau vektor AB gitu ya. Nah, vektor AB akan sama dengan vektor CD kalau kedua panjangnya sama. Ini kalau misalnya lihat gambar, ini panjangnya sama ya. AB sama CD panjangnya sama. Dan arahnya juga sama. AB ini ke kanan atas, dan CD juga ke kanan atas ya. Nah, maka dikatakan sama. Ya, kalau misalnya kita punya gini. Ini A, B, selanjutnya gini. Ini C, dan D. Yang mana panjang AB 1, panjang CD-nya juga 1. Tapi karena AB sama CD berlawanan arah, maka ini bisa kita sebut tidak sama. Ya, karena arahnya beda. Ya. Kalau dikatakan sama, kalau panjangnya sama, arahnya sama. Ya. Nah, kalau ada yang satu, misalnya panjangnya berbeda tapi arahnya sama, itu bukan termasuk. Kalau panjangnya sama, arahnya berbeda juga tidak termasuk. Ini harus sesuai ya panjang sama arahnya. Nah, selanjutnya di vektor itu bisa kita jumlahkan. Dua vektor V dan W adalah vektor sembarang ya. Ini bebas angkanya berapa. Yang mana ketika V dan W ini ada penjumlahannya. Yang mana titik bertemu titik awal W berhimpit pada titik akhir V ya. Ini V tambah W ya. Berarti dari V, misalnya V gini ya. Kita tarik ke atas. Nah, ini ujung V-nya. Nah, selanjutnya dari titik akhir V ini sebagai awalan di W. Ya, ini sebagai awalan di W, nanti kita tarik garis lurus. Dapat titik ujung di W sini. Nah, penjumlahan V tambah W ini ada titik akhir V ke titik awal V ke titik akhir W. Nanti ini kita tarik garis lurus. Maka hasil penjumlahan vektornya ya sepanjang garis ini. Ya. Nah, nanti komponen vektornya bisa kita tahu ya, sama panjang vektornya berapa bisa kita tahu. Kalau V dan W-nya kita tahu angkanya berapa. Ini kalau penjumlahan dua vektor. Ada lagi namanya vektor posisi. Vektor posisi ini adalah vektor yang titik awalnya di 0,0 dan titik akhirnya bebas. Nah, kalau misalnya di dimensi 2 berarti A1 dan A2. Ke dimensi 3 gitu ya. B1, B2 sama B3. Ya, ini vektor posisi ya. Awalnya harus 0. Misalkan ini ya contoh yang dimensi 2, kita punya OA ya. Nah, di sini kita tahu A-nya itu 2,3 ya. Berarti vektor OA berarti dari O ke A. Vektor posisi ya. Nah, ini adalah vektor posisi untuk yang dimensi 2. Nah, kalau misalnya kita balik, kalau misalnya kita punya AO, apakah ini vektor posisi? Gambarnya gini ya, kalau saya ya, gambarnya gitu ya. Nah, kita punya sini O, sini A. Ya gitu, AO ya. Ini bukan vektor posisi, karena di sini syarat vektor posisi, titik awalnya harus di 0,0. Ya, karena titik awalnya di sini bukan 0,0 tapi 2,3, maka OA di sini bukan 0,0. Bukan vektor posisi, maksudnya gitu ya. Nah, selanjutnya untuk yang dimensi 3 juga sama. Nah, kalau kita punya sembarang nilai ya, misalkan di sini ini aja deh biar gampang. B1, B2 sama B3. Nah, B1 di sini ya.
menunjukkan panjang karena posisi 0,0 ya, menunjukkan panjang ini. Ini ada B1. Nah, untuk yang B2 berarti untuk komponen Y ini B2 panjangnya berapa? Sama B3 panjangnya di sini. Ini ada B3. Nah, untuk garis vektornya ini ya, garis vektornya ini. Nah, ini ada vektor posisi untuk yang nilai titiknya di B1, B2, B3. Di sini ya. Berarti Z-nya itu tingginya ya, tinggi Z-nya itu B3, panjang Y-nya itu B2, dan panjang X-nya itu ada B1. Ini ada vektor posisi untuk ruang dimensi 3. Nah, misalkan OB gitu ya, OB. Nah, ini OB. Nah, begitu juga kalau BO ya, ini bukan termasuk karena posisinya bukan berada di 0,0, tapi posisinya berada di B. Nah, kemudian ada namanya vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang entry-entry-nya 0. Ya, vektor 0, 0,0. Ini untuk yang dimensi 2. Kalau dimensi 3 berarti 0, 0, 0. Ini untuk yang berdimensi 3. Nah, biasanya kalau vektor 0 ini biasanya titik ya. Biasanya gambarnya titik, karena kalau kita punya vektor posisi 0,0 kan berarti di sini tetap di sini saja gitu. Tetap di posisi 0,0. Biasanya 0,0 ini gambarnya titik. Nah, kemudian kalau vektornya itu tandanya negatif ya. Kita punya V vektor, maka negatif V ada vektor yang berlawanan arah ya. Yang arahnya berlawanan tapi panjangnya masih sama. Ya, kita punya A ke kanan atas, maka A negatif berarti ke kiri bawah, ya. Dan panjang A ini akan sama dengan panjang A negatif. Nah, panjangnya masih sama, tapi arahnya saja yang berbeda. Untuk kalau tandanya negatif. Nah, karena kita punya vektor negatif, berarti vektor itu bisa kita kurangi ya. Jika kita punya V dan W, ada dua vektor yang sembarang ya. Berarti bebas ya angkanya. Pengurangan vektor didefinisikan sebagai berikut. V min W atau V ditambah negatif W. Nah, sebagai ilustrasi gambarnya ya. Kalau kita punya B-nya di sini ya, ini B-nya. Nah, ke bawah. Maka kalau kita B negatif berarti ke atasnya. Nah, B negatif ke atasnya, tapi panjangnya masih sama ya. Dan kita punya A seperti ini ya. Ke kanan atas. Di sini kalau kita mau mencari A min B. A min B ini akan sama dengan A ditambah negatif B ya. Berarti kita pakai yang negatif B-nya, berarti A. Nah, karena negatif B-nya ke atas, berarti ini ketik ke atas. Nah, maka A min B berarti dari awal A ini sampai ke ujungnya B. Nanti ini kita tarik garis lurus. Nah, ini ada vektor A min B. Nah, ini untuk yang pengurangan ya. Secara geometrinya seperti ini ya. Gambar geometrinya seperti ini. Oke, terus. Oke, tunggu tuh. Oh ya, satu lagi. Selanjutnya ada namanya vektor basis. Vektor yang saling tegak lurus. Ya, vektor basis. Vektor basis di ruang dimensi 2 bentuknya seperti ini. Ini ada vektor basis untuk ruang dimensi 2. Maksudnya ini kita punya vektor I. Ya, berarti 1, berarti ini ya vektor I, berarti I1I tambah 0 J, atau bisa kita tulis 1, 0. Gitu ya, ini vektor I. Maka secara gambar panjangnya seperti ini. Dari titik 0,0 kita tarik ke atas, kebalik ya, IX ya. Kita tarik ke kanan sepanjang 1. Nah, ini sepanjangnya 1. Titik di sini, titiknya di 1,0.
Ini untuk yang I-nya. Untuk yang J-nya juga sama, nanti 0I tambah 1J. Atau bisa kita tulis 0,1 ya. Berarti awalnya di 0,0, ini kita tarik ke atas panjang 1. Nah, ini 1 ya. Nah, panjangnya 1. Maka ini ada vektor basis. Gambarnya seperti ini biasanya. Untuk ruang berdimensi 2. Nah, selanjutnya untuk ruang dimensi 3 juga sama ya. Untuk yang I, ini kan berarti 1, 0, 0. Berarti X-nya 1, Y-nya 0, dan Z-nya 0. Ya, kalau misalnya kita gambarkan seperti ini. Nah, ini untuk yang I, untuk yang J juga sama. 0, 1, 0. Nah, berarti J ini ada komponen Y ya. Berarti di sini ya. Nah, gambarnya seperti ini. Ini 1, ini 1. Dan untuk yang Z juga sama. 0, 0, 1 ya. Maka di sini gambarnya seperti ini. Ini untuk yang Z. Nah, yang mana ini tegak lurus ya. Ini tegak lurus, ini tegak lurus, sama ini tegak lurus. Nah, masing-masing garis tegak lurus. Yang dimensi 2 juga sama, ini juga saling tegak lurus. Nah, ini adalah gambar untuk ruang basis di dimensi 3. Nah, gambarnya seperti ini. Oke. Kemudian, nah, ini kalau vektor kita kalikan dengan skalar. Ya. Kalau kita punya vektor V dan skala K, maka perkalian KV ini didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya K kali panjang V dan arahnya sama dengan V ya. Kalau K-nya positif ya. K-nya positif, arahnya sama. Kalau K-nya negatif, arahnya berbeda, berlawanan. Nah, ini berarti dari sini tergantung nilai K-nya ya, positif apa enggak, karena berpengaruh sama arah dari panjang vektor. Misal kita punya V, ini V ya. Misalkan V-nya ini, maka kalau kita punya K-nya sama dengan setengah, maka vektornya seperti ini. Ya, ini vektornya. Yang mana panjangnya lebih kecil dari setengah dari panjang V, tapi arahnya tetap sama. Ya. Terus kalau K-nya kita punya negatif 1, ya, maka bentuknya seperti ini, arahnya seperti ini. Ya. Panjangnya masih sama, tapi arahnya yang berbeda. Kalau K-nya negatif 1. Kemudian kalau kita punya K-nya 2, nah, maka ini ya gambarnya seperti ini. Nah, ini 2 kali gambar V ini ya. 2 kali gambar V dan arahnya masih sama karena nilainya positif. Nah, kemudian kalau K-nya negatif 3 ya. Maka kita dapat panjangnya 3 kali dari V ya, dan arahnya berbeda karena arahnya negatif dari V-nya itu sendiri. Nah, gambarnya seperti ini. Ini adalah kalau dikalikan dengan skala K. Kalau misalnya K-nya 0, ini jadi titik ya di 0,0 ya, karena K-nya 0. Oke, sampai sini dulu ada mau ditanyakan sebelum kita lanjut.
Oke. Izin Pak bertanya Ya, Pak. silakan. Kalau misal V-nya itu nggak mulai dari 0,0 juga tetap kalau dikali 0 titiknya jadi di 0,0 ya Pak ya? Seharusnya iya di 0,0. Oh, tetap jadi walau dimanapun vektornya kalau dikali 0 tetap di 0,0 gitu Pak. Iya, kan dapatnya 0,0. Iya, seperti itu kalau K-nya 0 ya. Iya Jadi Pak. ya, jadi nanti jatuhnya kayak titik. Makasih Pak. Oh iya, sama-sama ya. Iya betul ya. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Kalau ada, lanjut ya. Tadi kita nggak hanya ngelihat dari segi geometrinya. Sekarang kita ngelihat komponen vektornya seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama untuk ruang dimensi 2. Nah, ini kita punya titik awalnya P1 ya. Itu titiknya di X1 sama Y1 dan titik akhirnya di P2. Itu X2 dan Y2. Maka vektor P1 P2 ya. Ini artinya P1 ke P2 gitu ya. Nah, berarti kalau bisa ada garis ini P1, ini P2. Nah, komponen vektornya itu berapa gitu ya. Untuk melihat komponen vektor, maka kita pakai rumus ini. P1 ke P2 itu akan sama dengan X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1. Ini untuk P1 ke P2. Kalau kebalikannya gimana gitu ya, dari P2 ke P1. Berarti tinggal kita balikan saja. Berarti X1 min X2, Y1 min Y2 ya. Kalau dari P2 ke P1. Sebaliknya kalau dari P1 ke P2, rumusnya seperti ini. X2 min X1, Y2 min Y1. Ini masih ruang untuk dimensi 3. Nah, sementara untuk ruang dimensi, tadi 2 ya, sekarang 3. Ruang berdimensi 3. Nah, kita tetap ya, titik awalnya di P1, itu X1, Y1, dan Z1. Dan titik akhirnya di P2. X2, Y2, dan Z2. Maka vektor P1, P2 artinya P1 ke P2 ya. Ini akan sama dengan X2 min X1, Y2 min Y1, dan Z2 min Z1. Ini komponen vektor P1 ke P2. Kalau sebaliknya juga sama. P2 ke P1 ini sama dengan X1 min X2, Y1 min Y2, dan Z1 min Z2. Ini untuk komponen P2 ke P1. Ini ada komponennya. Ya, tadi gambarnya berarti nanti tergantung dari nilai angka X, Y, dan Z-nya berapa. Nah, sebagai contoh, ya, tentukan komponen vektor V yang memiliki titik awal P-nya 1, P1-nya 2, 0, negatif 3, dan titik akhirnya di P2, 1, 2, dan 3. Ya. Ini kalau dilihat berarti ruang berdimensi 3 ya, karena mempunyai 3 komponen. Ini juga sama. Ruang dimensi 3, karena mempunyai 3 komponen. Nah, untuk kita mau cari misalkan vektor V ya, ini ada titik dari P1 ke P2. Maka tinggal pakai rumusnya. X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Ini adalah komponen vektornya ya.
Nah, nanti X2 min X1, 1 dikurang 2. Y2 min Y1, 2 dikurang 0. Dan Z2 dikurang Z1, 3 dikurang negatif 3. Nanti dapat komponennya ini ya, komponen vektor dari V. Min 1, 2, dan 6. Ini adalah komponen vektor dari V ya. Nah, di sini juga diperhatikan ya. P2 dan P1 harus dimensinya sama. P1 kan dimensinya 3. P2 juga dimensinya 3. Ini harus sama. Nah, kalau di sini P1-nya dimensi 3 ya. Ini P1 dan P2-nya misalkan dimensinya 2. Nah, ini tidak bisa kita cari komponen vektornya karena dimensinya berbeda. Nah, syarat untuk mencari komponennya itu harus berdimensi yang sama. Kemudian ada sifat-sifat vektor ya. Kalau U dan V ini akan sama dengan V dan U. U ditambah V akan sama dengan V ditambah U. Ini untuk nama sifat komutatif. Ya, komutatif terhadap penjumlahan. Kemudian U ditambah V tambah W akan sama dengan U ditambah V ditambah W. Ini sifat asosiatif. Nah, terhadap penjumlahan. Selanjutnya, U ditambah 0 akan sama dengan 0 ditambah U akan sama dengan U. Ya. Nah, kemudian yang keempat, U dikurang U sama dengan U ditambah negatif U akan sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian kalau yang kelima ya, jika kita punya K dan L-nya ini adalah skalar, ya, maka K dikali LU akan sama dengan KL dikalikan U. Nah, yang keenam, K dikalikan U tambah V akan sama dengan KU ditambah KV. Ini adalah sifat distributif. Ya. Yang ketujuh, K ditambah L dikalikan U. Ini akan sama dengan KU ditambah KL. Ini juga sifat distributif. Nah, yang terakhir, kalau 1 dikalikan U akan sama dengan U. Ini adalah sifat apa? Vektor baik di dimensi 2 dan 3. Nah, ini sifatnya berlaku ya untuk dimensi 2 dan dimensi 3. Oke. Sampai sini dulu ada mau ditanyakan nggak untuk yang mencari komponen vektor? Untuk yang Pak mau tanya, Ya. untuk yang komponen yang 3 R3 tadi itu gambarnya seperti apa, yang min 1, 2, min 6? Itu ada gambarnya. Oh, ini ya. Iya. Tunggu, berarti nah, ini hapus dulu deh. Ini X untuk yang positif, maka di sini berarti X untuk yang negatif. Ini 1, Y, ini negatif 1 ya. Terus di sini 2, dan di sini 6. Nah, nanti kita tarik garis gitu ya. Nah, tunggu, ambil tengah-tengahnya. Ini ke sini, ini ke sini. Tunggu. Seperti itu ya, seperti ini. Dari sini ke sini, ya, dari sini
2-nya pendekkan. Di sini 2, ini 6. Ya, terus yang di sini negatif 1. Nah, gambarnya seperti ini ya. Tunggu, dibersihin dulu. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi nanti tingginya 6 ya. Tinggi ke sini 6, tinggi ke sini 2, sama panjang ke sininya panjang ke sininya negatif 1. Nanti kalau misalnya kita tarik 0,0 gini bentuknya. Berada di tengah-tengah sini. Tengah-tengah sini gitu ya. Bisa kebayang nggak? Kok kehapus? Gambarnya seperti itu ya. Agak susah menggambarkan yang dimensi 3 ya. Tapi kebayang kan ya gambarnya seperti apa gitu. Gimana? Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, tadi kita sudah tahu bentuk vektor itu seperti apa, gambar geometrinya. Untuk mencari komponennya juga tahu. Sekarang kita mencari panjang vektor. Ya. Nah, panjang vektor ya sering disebut sebagai norm. Ya. Nah, kalau misalnya kita punya ruang dimensi 2, ya ini ruang dimensi 2 ya. Ini ruang dimensi 2. Nah, untuk panjang vektornya ini berasal dari teorema Pythagoras. Misalkan gini ya. Nah, kita punya V1 ini dan V2 di sini. Nah, di sini adalah vektor V-nya. Ya. Nah, di sini titik V1, V2. Nah, kalau misalnya kita lihat ya dari gambar sini ya, ini seperti Pythagoras ya. Nah, ini kita garis lurus, di sini siku-siku. Kan segitiga siku-siku. Nanti kita bisa mencari Pythagorasnya ya. Kalau misalkan di sini tadi berarti Y, di sini X, dan di sini misalkan C, maka panjang C ya ini akan sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Ini untuk ruang dimensi 2 ya. Awalnya itu dari Pythagoras karena bentuknya segitiga siku-siku. Dan panjang vektor ya ini selalu positif. Tidak pernah negatif ya. Selalu positif ya. Nah, panjang vektornya ini gambarnya seperti Pythagoras ya. Awalnya dari Pythagoras. Nah, kemudian sama untuk yang dimensi 3 juga akan sama. Mengikuti rangka yang dimensi 2. Kalau kita punya W komponennya 3 ya. W1, W2 dan W3, maka panjang vektor W ya. Oh ya, notasi panjang vektor ada yang begini ya. Harga mutlak W atau double harga mutlak W. Ini diartikan sebagai panjang. Nah, dan untuk yang vektor 3, vektor yang dimensinya 3, rumusnya seperti ini. Akar dari W1 kuadrat ditambah W2 kuadrat ditambah W3 kuadrat. Ini adalah rumus untuk panjang vektor dimensinya 3.
Nah, sebagai contoh, ya kita punya W ini ya. 1, 2, dan 3 ini dimensinya 3 dan V 1, 0, negatif 3 sama dimensinya sama ya. Maka panjang vektor VW ya berarti dari V ke W ya. Ini yang pertama cari adalah kita mencari komponennya terlebih dahulu. Ya, berarti untuk mencari komponennya berarti W1 dikurang V1, W2 dikurang V2, W3 dikurang V3. Ini bukan panjang ya, Pak. Ya, nah ini adalah baru komponen dari vektor VW ya. Maka W1 dikurang V1, 1 dikurang 1. W2 dikurang V2, 2 dikurang 0. Dan W3 dikurang V3, 3 dikurang negatif 3. Nanti hasil dapat komponen vektornya seperti ini. 0, 2, dan 6. Ini baru komponen dari vektornya. Kemudian kita mencari panjangnya. Berarti panjangnya pakai rumus yang tadi. Berarti akar, misalkan ini A ya, A1, A2, A3, maka A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. A1-nya 0, dikuadratin tetap 0, A2-nya 2, dikuadratin 4, dan A3-nya 6, dikuadratin 36. Berarti 4 tambah 6, 40. Berarti panjangnya ini adalah akar dari 40. Ini adalah panjang vektornya. Ya. Ini untuk yang dimensinya 3. Dimensi 2 juga akan tetap sama. Ya. Pakai untuk mencari panjang pakai Pythagoras. Oke. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan terkait panjang vektor? Pak, mau izin bertanya. Ya, silakan. Yang tadi kan suatu vektor yang kuadrat yang F2 tadi itu bukan tadi yang tadi aja. Ini? Nah, itu kan kalau yang tadi itu dari P1 X1 Y1 dari P1 itu X1, Y1 dan titik akhirnya P2 yaitu S2, Y2. Terus itu untuk mencari yang apa itu? Panjang P1 P2 atau apa itu? Jarak atau panjang Pak kalau ada garis panahnya itu? Satu itu. Panjang ya bisa jarak, bisa panjang sih. Nah, itu kan dari itu yang P2-nya, P1-nya gitu, Pak. Panjang dari mana? V1 ke V2 atau V2 ke V1? P1 ke P2. V1 ke V2. Ya, berarti panjangnya. Jadi kita cari komponennya dulu ya. Berarti komponennya X2 min X1, Y2 min Y1. Ini komponen V1 ke V2. Selanjutnya untuk panjangnya, saya hapus dulu ya, bahannya nggak ada. Panjang V1 V2 ini akan sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Ini adalah panjang vektornya. V1 ke V2. Gimana? Ya sudah paham. Ini kan kalau dari ini kan mencari panjangnya itu dari V ke W. Kalau seumpama dari W ke V itu juga nilainya sama saja. Gimana? Kalau dari? Ini kan dari V ke W. Ya. Terus kalau seumpama nanti W ke V gitu nilainya sama saja. Ya, nilai panjangnya sama, tapi arahnya yang berbeda.
Kenapa ini dari V ke W, Pak? Bukan, oh ini sudah, Pak, sudah. Itu yang ditanya vektor V ke W. Oh, Sudah, ya. terima kasih, Pak. Oke. Oke ya. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, lanjut ya. Tadi kita bicara di dimensi 2 sama dimensi 3. Sekarang kita akan berbicara di dimensi N ya, atau ruang Euclid ya. Ini adalah ruang berdimensi N ya. Kalau secara geometri ruang lebih dari 3 itu agak sulit dibayangkan ya. Biasanya hanya sampai pembahasan ruang dimensinya 3 saja, itu untuk secara geometri. Tapi kalau secara analitik itu bisa sampai ruang berdimensi N. Walaupun kalau kita gambarkan itu akan sulit ya, akan sulit dibayangkan gitu. Tapi secara analitiknya itu ada ya, ruang dimensi N. Ya. Misalkan kalau kita punya vektor U, ini ruang berdimensi N ya. Ini ya, tandanya ruang dimensi N. Jadi didefinisikan sebagai bilangan real U1, U2 sampai UN-nya itu adalah elemen bilangan real. Dengan N-nya di sini adalah bilangan bulat positif. Jadi kalau kita punya vektor U, komponennya itu ada di U1, U2 sampai U ke N. Ini untuk vektor yang dimensinya sampai N ya, atau ruang berdimensi N. Nah, di sini juga sama. Kalau dua vektor dikatakan sama yang berada di ruang dimensi N, maka ya, kalau kita punya U ya, U-nya ini U1, U2 sampai UN, dan yang kedua kita punya V, V1, V2 sampai Vn, ini berada di ruang dimensi N, dikatakan sama jika U sama dengan V, yang artinya komponen di U akan sama dengan komponen di V ya. Misalkan U1 sama dengan V1, U2 sama dengan V2 dan UN sama dengan Vn. Ya, ini karena sama semua dari 1 sampai N, maka U sama dengan V ya. Ada minimal satu yang berbeda, maka U-nya tidak sama dengan V ya. Misalkan U1-nya tidak sama dengan V1 tapi U2 sampai UN-nya sama. Gitu. Nanti karena ada satu yang berbeda maka U tidak sama dengan V ya. Nah, karena ada satu yang berbeda. Dikatakan sama kalau semua komponennya sama. Nah, selanjutnya untuk penjumlahan juga sama ya, seperti yang di dimensi 2 dan dimensi 3. U ditambah V didefinisikan sebagai berikut ya. U1 V1, U2 V2 sampai UN Vn. Begitu juga untuk yang pengurangan. Berarti U1 min V1, U2 min V2, sampai UN dikurangi Vn. Ini untuk yang pengurangan ya. Dan di sini dimensinya juga harus sama. U, V berada di dimensi ke N. Ya, dimensinya harus sama. Kalau dimensinya tidak sama, maka tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, selanjutnya, kalau kita punya K-nya ada sembarang skalar, maka perkalian dari KU didefinisikan sebagai berikut. KU sama dengan K dikali U1, K dikali U2, bla 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 sampai K dikalikan U ke N. Ini untuk perkalian skalar. Ya. Nah, ini masih sama saja ya, seperti ruang dimensi 2 sama dimensi ketiga. Sama saja untuk analitik perhitungannya. Nah, ini
Sifat-sifatnya juga akan sama, ya. Yang pertama, kalau kita punya U, V, dan W ada vektor di ruang dimensi N, K dan L ada skalar, maka U tambah V akan sama dengan V ditambah U. Ini sifat komutatif terhadap jumlahan. Kemudian yang kedua, U ditambah V ditambah W akan sama dengan UV ditambah W, ya. Ini sifat asosiatif terhadap penjumlahan. Nah, yang ketiga, vektor U ditambah vektor 0 akan sama dengan vektor 0 ditambah U. Ini akan sama dengan U, ya. Yang keempat, U dikurang U akan sama dengan U ditambah negatif U. Ini akan sama dengan 0, ya. Yang poin kelima, ini sama saja dengan sebelumnya, ya. K dikalikan LU akan sama dengan KL dikalikan U. Yang keenam, K dikali U tambah V akan sama dengan KU ditambah KV. Ini distributif, ya. K ditambah L dikalikan U, ini akan sama dengan KU ditambah LU. Dan yang ke-8, 1 dikalikan U akan sama dengan U. Ya. Ini ada sifat-sifat yang ada di ruang vektor dimensi N. Ya. Dimensi 2, 3, 4, ini juga akan berlaku sampai dimensi ke N. Sifat-sifat ini berlaku. Selanjutnya, kalau kita punya U, ya, didefinisikan sebagai definisi dari panjang vektor U didefinisikan sebagai berikut, ya. Nah, ini untuk yang ruang dimensinya N. Ya. Nah, berarti akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat sampai UN kuadrat. Ini ruang dimensi panjang dari vektor U, ya. Kalau U-nya dimensi 2 berarti akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Ini untuk yang ruang dimensi 2. Nanti yang 3 juga akan sama sampai ke N, ya. Ini adalah panjang vektornya. Nah, di dalam vektor berdimensi N ini adanya namanya vektor satuan. Vektor satuan ini ada vektor yang panjangnya satuan, ya. Kalau kita punya U, maka panjang vektor U ini harus sama dengan 1. Ini bisa disebut sebagai vektor satuan. Nah, di sini vektor satuan dari V yang dimensinya N, ya, rumusnya seperti ini. Vektor satuan dari V ini akan sama dengan vektor V dibagi panjang dari V, ya, yang bawah panjang V-nya, ya. Ini adalah vektor satuan, ya. Nah, misal contoh kalau kita punya U, ya, punya U dan panjang dari U-nya ini sama dengan 1. Awalnya sudah 1. Maka rumus ini tidak perlu digunakan, hasilnya akan tetap sama saja, ya. Nah, kecuali kalau kita punya panjang U, kita punya vektor U yang mana vektor panjangnya ini tidak sama dengan 1. Maka nanti pakai rumus yang ini, nanti kita punya panjang U yang baru, ya. U baru gitu, ya. Ini pasti akan sama dengan 1. Ya. Pakai formula ini bisa kita ubah ke bentuk vektor satuan, ya. Nah, kalau awalnya sudah panjangnya 1, tidak perlu kita ubah, pasti hasilnya akan sama. Tapi kalau awalnya panjangnya tidak sama dengan 1, pakai formula ini, ya, nanti bisa kita dapat vektor yang barunya panjangnya 1. Ya. Nah, ini berlaku untuk dimensi kedua, ketiga, keempat, sampai ke N. Ya. Ini semuanya berlaku. Ini untuk vektor satuan. Nah, kemudian kita bisa mencari jarak antara dua vektor. Ya.
Nah, kita misalkan punya U dan V, ini dimensinya sama ya, ruang dimensi N. Tidak boleh berbeda, salah satunya harus sama. Maka jarak dari dua vektor biasanya banknya seperti ini. Notasinya D, U, V. Artinya jarak U ke V. Ya, atau ya jarak U ke V atau jarak V ke U itu sama saja. Ini akan sama dengan akar dari ya U1 dikurang V1 dikuadratkan ditambah U2 dikurang V2 dikuadratkan tambah bla sampai UN dikurang VN dikuadratkan. Ini adalah panjang dari dua vektor. Atau jarak antara dua vektor. Ya. Nah, sebagai contoh, ya, kita punya U, ini ya, 1, 3, negatif 27, dan kita punya V 0, 7, 22. Kalau dilihat berarti U dan V-nya berada di ruang dimensi 4 ya, karena mempunyai masing-masing 4 komponen. Nah, maka jarak antara vektor U dan vektor V sebagai berikut ya. Berarti akar dari U1 min V1 kuadrat ditambah U2 min V2 kuadrat tambah bla 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 sampai UN min VN kuadrat ya. Di sini U1-nya 1, V1-nya 0. Nanti seperti ini ya, dikuadratin berapa? U2 dikurang V2 berarti 3 dikurang 7 dikuadratkan. U3 dikurang V3 negatif 2 dikurang negatif 2 dikuadratkan. Dan terakhir U4 ya. U4 dikurang V4 dikuadratkan. Nanti kita hitung hasilnya dapat akar dari 58. Ini adalah jarak antara dua vektor. Nah, untuk jarak dua vektor ini punya sifat ya. Yang pertama, jarak itu lebih besar atau sama dengan 0. Yang artinya ini selalu positif. Ya. Yang kedua, kalau jaraknya ini sama dengan 0, maka V-nya di sini adalah vektor 0. Ya. Dan yang ketiga, kalau K panjang KV ini akan sama dengan harga mutlak K dikalikan panjang V. Ya, ini kalau ada dikalikan dengan skalar. Ini adalah sifat-sifat dari panjang vektor ya. Nah, ini selalu positif ya. Tidak pernah negatif. Nah, kemudian di dalam vektor itu ada namanya hasil kali dalam Euclid ya, atau Euclidean inner product. Euclidean inner product. Yang pertama, kalau kita punya V dan U, ini ada vektor sembarang yang artinya nilainya bebas ya. Berada di ruang dimensi N. Inner product Euclidean atau hasil kali dalam U.V didefinisikan sebagai berikut. U.V ini akan sama dengan U1V1 ditambah U2V2 ditambah bla 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 sampai UNVN. Ini adalah hasil kali dalam. Rumusnya seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kita punya contoh ya. Kita punya U negatif 1 3 5 7 dan kita punya V min 3, min 4, 0, dan 1. Ini masing-masing ya, berarti berada di ruang dimensi 4. Ya. Nah, maka hasil kali dalam rumusnya seperti berikut. U.V akan sama dengan min 1 kali min 3 ditambah 3 kali min 4
ditambah 5 kali 0, ditambah 7 dikali 1. Nanti ketika kita hitung hasilnya dapat negatif 4. Ini adalah hasil kali dalam. Nah, selanjutnya, kalau hasil kali dalam kita kalikan dengan dirinya sendiri, gitu ya. Kalau kita punya U berada di ruang dimensi ke N, U dot U, ya. Ini akan sama dengan seperti ini, ya. U1V1 tambah U2V2, bla 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 sampai UN ke UN dikalikan dengan UN. Ini U dot U. U dot U di sini bisa diartikan sebagai ini ya, panjang dikuadratkan, ya. Panjang U dikuadratkan, ya. Nah, atau dari sini bisa kita dapat panjang U ini ya sama dengan akar dari U dot U, ya. Ini panjang. Nah, panjang U-nya rumusnya bisa seperti ini, ya. Udah. Ini ada panjang U-nya. Nah, kalau misalnya kan dikali hasil kali dalamnya U dengan U. Nah, kemudian di hasil kali dalam ini punya sifat. Kalau kita punya U dan V, ini ada ruang vektor dimensi ke N, dan kita punya skala K, maka U dot V akan sama dengan V dot U. Ini sifat komutatif, ya. Terhadap perkalian. Kemudian U ditambah V dot W ini akan sama dengan U dot W ditambah V dot W, ya. Ini sifat distributif. Nah, kemudian kalau kita punya skala K di sini KU dot V ini akan sama dengan K dikalikan U dot V, ya. Selanjutnya V dot V ini lebih besar sama dengan 0, ya, pasti nilainya. Nah, kalau V dot V-nya ini sama dengan 0, nah, kemungkinan V-nya ini adalah vektor 0. Ya. Ini yang kelima. Nah, kemudian tunggu ini sebenarnya. Oh, masih ada. Nah, di sini ada namanya teorema pada ruang berdimensi N. Yang pertama ada pertidaksamaan Cauchy-Schwarz. Pertidaksamaan Cauchy-Schwarz ini rumusnya seperti ini, ya. U dot V ini kurang dari atau sama dengan panjang U dot panjang V. Kemudian ada namanya pertidaksamaan segitiga. Ini U ditambah V kurang dari atau sama dengan panjang U ditambah panjang V. Nah, dan kemudian selanjutnya ada namanya persamaan Lagrange. Persamaan Lagrange ini adalah panjang U tambah V dikuadratin akan sama dengan panjang U kuadrat tambah V kuadrat tambah panjang V kuadrat dikurangi U dot V kuadrat. Ini adalah persamaan Lagrange. Nah, persamaan Lagrange, ketidaksamaan Cauchy sama ketidaksamaan segitiga tidak akan dibahas lebih lanjut di kuliahan kali ini. Tapi di sini hanya memperkenalkan saja, ya. Ada ketidaksamaan Cauchy, ketidaksamaan segitiga, sama persamaan Lagrange. Nanti ini akan dibahas di kuliah lebih lanjut. Kalau tidak salah di StatMat, ya. Nanti di kuliah statistika matematika akan membahas ini lebih lanjut, ya. Karena tingkatannya sudah berbeda. Di sini hanya memperkenalkan saja. Nanti bukti teoremanya akan dibahas lebih lanjut di statistika matematika. Ini juga sama. Nanti persamaan Lagrange ini akan dipakai pada saat kita belajar tentang Principal Component Analysis atau PCA. Ini sangat dipakai banget kalau kita akan membahas tentang PCA. Oke,
Tunggu sampai mana ya? Oke, dikit lagi. Kemudian ini apa namanya? Kalau kita punya U dan V, ini vektor berdimensi 2 atau 3, dan kita punya sudut theta. Ya, ini ada sudut di antara U dan V, maka hasil kali titik dot product U dot V didefinisikan sebagai berikut ini ya. U dot V akan sama dengan panjang U dikalikan panjang V dikalikan dengan cos theta. Ini adalah hasil kali titik atau dot product. Sebagai contoh biar gampang ya. Kita punya U ini ya. 4 min 51, kita punya V 6, 4 min 4. Tentukan sudut U dan V. Ya, maka pakai rumus yang tadi U dot V akan sama dengan panjang U dikalikan panjang V dikalikan cos theta. U dot V di sini kita pakai yang tadi ya, inner product hasil kali dalam. Terus sehingga nanti kita dapat 4 dikalikan 6 min 5 dikalikan 4 ditambah 1 dikalikan negatif 4. Yang mana di sini hasilnya sama dengan 0. Ini 0. Ya, nanti dapat 0 akan sama dengan panjang U dikalikan panjang V ya. Atau nanti yang membuat 0 ini cos theta-nya berapa gitu ya. Cos theta yang 0 hasilnya dapat 90. Karena sudutnya 90, maka ini bisa disebut kedua vektornya saling tegak lurus. Ya, kalau misalnya kita gambar seperti ini. Ini V1, yang ini V2. Ini ada vektor tegak lurus. Ya, gambarnya seperti ini. Tapi kalau di sini kita punya tetanya ini sama dengan 0, sama dengan 0, ini sejajar. Gambarnya seperti ini ya, kalau sejajar. Ini V1, ini V2. Tergantung dari sudutnya berapa. Kalau 90 tegak lurus, kalau 0 pasti sejajar. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, lanjut lagi ya. Ini yang terakhir ada namanya proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal adalah cara pandang mata pada suatu objek yang ditarik garis lurus tegak lurus ya pada sebuah bidang datar. Proyeksi ortogonal ada dua, proyeksi skalar dan proyeksi vektor. Proyeksi skalar ini bentuknya skalar ya. Dan proyeksi vektor ini bentuknya vektor. Kalau misalnya kita lihat dari gambar ya ilustrasi, kita punya vektor A gini ya, ini vektor A, dan kita punya vektor A, dan kita di sini punya vektor B. Ini vektor B ya. Nah, proyeksi ortogonal A pada B, gitu ya. Berarti dari titik A kita tarik garis lurus ke B. Dan di sini harus tegak lurus ya. Maka untuk proyeksi skalarnya berarti panjang 0 ke P. Ini adalah skalar panjangnya. Untuk vektornya berarti vektor dari 0 ke P. Ini adalah proyeksi vektornya. Lebih lanjut ya. Kalau kita punya, biar nggak bingung, proyeksi skalar ya, A pada B, rumusnya seperti ini ya. A dot B dibagi dengan panjang B. Ini adalah proyeksi A pada B. Kemudian untuk proyeksi B pada A,
rumusnya seperti ini. A dot B dibagi dengan panjang A. Nah, kalau misalnya kita ilustrasikan A pada B, kita punya vektor A dan kita punya vektor B. Nah, dari vektor A ini kita tarik tegak lurus ke B. Nah, maka dari sini ke sini panjangnya ini adalah bentuk skalar dan vektornya dari sini ke sini ya. Ini ada vektornya berapa? Ini ada vektor C. Ini untuk yang proyeksi skalar A pada B. Kemudian kalau proyeksi B pada A, berarti kita punya vektor A ya sepanjang segini, ini vektor A dan ini ada vektor B. Nah, nanti B pada A, nanti dari B kita tarik garis tegak lurus ke A. Ya. Nah, maka proyeksi skalar B pada A ini adalah panjangnya. Skalar itu ada panjangnya, vektornya ya dari sini. Dari titik sini sampai titik tegak lurusnya berapa. Itu adalah proyeksi vektornya ya. B pada A. Ya, ini sama saja ya gambarnya. Nah, kalau vektor rumusnya seperti ini. Ya. A dot B dibagikan panjang B kuadrat dikalikan vektor B. Ini untuk A pada B. Kemudian untuk B pada A, nah, ini sama ya. A dot B dibagi panjang A kuadrat dikalikan vektor A. Ini adalah fraksi vektor, rumusnya seperti ini. Untuk contohnya seperti ini ya. Kita punya A-nya 3-1, 2, B-nya -2, 2 dan 1. Tentukan skalar A pada B dan vektor B pada A. Yang A dulu ya. Yang A, maka kalau kita punya C, ini akan sama dengan A dot B dibagi dengan panjang B. Ya. A dot B berarti berapa ini? A dot B 3 dikali negatif 2, negatif 6. Min 1 dikali 2, min 2. 2 dikali min 1, min 1. Min 2. Dibagi panjang B. 4 tambah 4 tambah 1. Akar dari 9. Nanti dapat hasilnya sama dengan min 10 per 3. Ini adalah proyeksi skalarnya ya. Kemudian untuk yang B vektor A pada B, berarti kalau kita punya C, A dot B dibagikan dengan panjang B kuadrat dikalikan dengan B. A dot B dapat ya tadi negatif 10. Panjang B kuadrat ini 9 dikalikan dengan B. Min 2, 2 dan 1. Ini adalah proyeksi vektor A pada B. Nanti B pada A tinggal ngikutin rumusnya saja. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ini bisa latihan ya di rumah. Sebagai latihan di rumah untuk persiapan UTS. Oke, sampai sini dulu. Adakah yang mau ditanyakan? Ya Allah. Adakah yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada mau ditanyakan, kita siap-siap kuis ya. Iya Pak, saya tanya yang tadi itu, yang nomor berapa itu? Channel berapa? Yang nomor 5 sama nomor 6.
Tadi mana sih? Oh iya. Oke, cepat saja ya. Yang 5 sama 6. Ini ya. Iya, Pak. Yang nomor 5. Eselon balusnya seperti apa? Bentuk eselon balusnya seperti apa? Bentuk eselon balusnya gimana? Saya lupa. Atau yang nomor 6 dulu. Bentuk eselon balusnya seperti apa? Pak, izin bertanya bentar, Pak. Oh ya, silakan sebelum. Maksud nomor 5 ini kan soalnya selesaikan sistem persamaan linear di mana A, B, C konstan. Konstan itu Ya. maksudnya apa, Pak? Nilainya bebas ya. Solusinya seperti apa gitu. Jadi X1, X2, X3 adalah bentuk ABC gitu ya, Pak? Iya, bentuk ABC. Oh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Oh, sudah, Izin Pak. bertanya, Pak. Iya, silakan. Berarti solusi tak hingga banyaknya termasuk konstan ya, Pak? Kalau tak hingga banyaknya. Ya, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Tergantung nilai ABC-nya berapa. Baik, Pak. Terima Ya, kasih. tapi sebelum itu perhatikan dulu eselon balusnya bentuknya seperti apa. Ya. Kalau bentuknya ternyata identitas, itu pasti tunggal eselon balusnya. Ya, matrik A-nya identitas gitu ya. Dan jika yang mau ditanyakan? Oh, itu Pak yang nomor 6 sebentar. Ya. Bentuk eselon balusnya aja. Apa? Di baris ketiga, bentuk eselon baris di baris ketiganya seperti apa? Yang baris ketiga itu 0, 0, 0, A kuadrat, min A kuadrat plus 2. A kuadrat min 2. Itu aja. Satu lagi, A min 2. A kuadrat min 2 ya? Ya, yang A kuadrat min 2. Atau min 4. Yang A kuadrat min 2 itu awalnya itu min A kuadrat plus 2 gitu, terus saya kalikan minus. Berarti yang ini juga kalikan minus. Oh, berarti kalau yang ini dikalikan minus, yang A min 2 juga dikalikan minus. Iya, betul. Semuanya harus dikalikan minus satu baris. Oh, berarti pakai bentuk awalnya aja, Pak. Berarti min A kuadrat plus 2 itu A min 2 gitu. Min A kuadrat. Min Ya. A kuadrat plus 2. Plus 2 ya? Iya. Oh iya, plus 2 ya. Udah plus 2. Oke. Terus yang ditanya? Seperti itu. Tunggal. Tidak Ini ya. Yang ditanya apa? memiliki satu penyelesaian dan tidak memiliki penyelesaian. Oke, yang pertama ini ya. Yang pertama, perhatikan ini ya. A-2. Ini sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 2 ya. Ya. Yang kedua, min A kuadrat ditambah 2. Ini akan sama dengan plus minus akar dari 2. Ya, plus minus akar dari 2. Ya. Selanjutnya, ini kita hapus dulu.
Oke. Kalau mau solusinya sehingga ya ini harus 0 semua. Nah, bisa nggak 0 semua ini? Dengan A-nya di sini. A-nya negatif. Plus minus akar 2 sama A-nya 2. Bisa nggak kita pilih salah satu dari sini hasilnya 0 semua? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Berarti yang tak hingga tidak ada. Yang tak hingga tidak ada. Kemudian yang tunggal dulu ya. Nah, ini tidak boleh sama dengan 0 ya, tapi di sini bebas. Ini bebas. Nah, kalau ini tidak boleh sama dengan 0, maka A yang kita pilih apa? A yang kita pilih apa? Yang 2. Tidak sama dengan akar. Sama dengan Ini ya. A yang kita pilih ini ya. Kalau ini tunggal. Berarti A-nya plus minus akar 2. Kalau kita tidak punya solusi, A-nya tidak boleh ya, bukan itu ya. Iya betul-betul, A-nya antara ini ya. Karena kalau masukin A di sini sama aja. Kalau tidak ada solusi, di sini 0, di sini tidak sama dengan 0. Tunggu. Kalau A-nya ini tunggal ini tidak sama dengan ya. Karena di sini kalau tidak sama dengan berarti di sini hasilnya pasti tidak 0. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak sama dengan plus minus akar 2. Ini untuk yang tunggal. Untuk yang tidak ada solusi berarti di sini 0, di sini tidak sama dengan 0. Ya. Berarti kita pilih yang tidak ada ya. Ini A-nya plus minus akar 2. Ya. Seperti itu. Gimana? Jadi kalau yang tidak punya solusi itu yang A-2-nya itu A-nya itu plus minus akar 2. Ya. Terus kalau yang solusi tunggal itu yang min A kuadrat plus 2 itu tidak sama dengan 0, jadinya A-nya plus minus tidak sama dengan plus minus akar 2. Gitu, ya, Pak. Betul. Selanjutnya, yang tidak solusi tak hingga banyaknya, itu tidak ada ya. Gimana? Ada lagi kah sebelum kita mulai? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu yang soal nomor 5 kan, Pak, A, B, dan C-nya konstan. Itu bisa disamakan nggak, Pak, variabelnya? Misalnya A, B, dan C sama dengan U gitu, Pak, di akhir penyelesaian. Oh, boleh saja. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Kita lihat dulu ya. Tapi nanti dikasih tahu penjelasannya. U itu apa, A tambah B. Jangan tiba-tiba dikasih U gitu. Nanti yang mereka bingung. Yang nomor 5 itu tadi bagaimana, Pak? Ini kita yang pertama ya. Ini kan bentuknya kita ubah ke A, X sama dengan B. Ini kita lihat dulu echelon baris dari A apa. Ya. Nanti dapat solusinya seperti apa. Nanti B. Iya, in echelon. Izin, Pak. Ya, gimana? Kalau jawabannya sebatas ABC aja tidak mengurangi nilai kan, Pak? Oh, enggak. Oke. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Yang penting jelas ya runtutan pengerjaannya. Langsung aja dari bentuk ini di OB-kan saja ya. Nanti A, B sama C-nya nggak usah diganti angka atau apa, tetap ditulis A, B, dan C. Oh iya, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi nanti bentuknya X1 sama dengan bla 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 gitu atau bagaimana? Iya, X1 misalnya sama dengan A tambah B atau A dikurang C Dibagi. gitu. Oh iya. Terima kasih, Pak.
Ya, sama-sama. Oke, ada lagi kah yang mau ditanyakan? Tunggu ya. Buat. Ini soal kuisnya ya. Kelihatan ya? Yang pertama, kerjakan kuis di bawah ini dengan teliti ya. Nah, dikumpulkan maksimal 12:45. Toleransi keterlambatan 5 menit. Nanti setelah itu, setelah lebih dari toleransi, setiap 5 menitnya akan dikurangi 2 poin. Begitu juga dengan kelipatannya. Ya, yang soalnya ada 2 macam. Yang pertama ini ya, maksimal 90 poin, tentukan nilai A sehingga sistem SPL berikut ini ya. Yang pertama, tidak punya penyelesaian, memiliki satu penyelesaian, sama memiliki tak hingga banyak penyelesaian. Berikan alasan dari setiap jawabannya. Ya. Yang poin kedua, ini maksimal 10 poin. Ini jawaban singkat ya. Langsung dijawab, nggak usah kasih penjelasan, langsung dijawab saja. Jika SPL AX sama dengan B, A-nya ortogonal, maka solusinya seperti apa? Yang B, jika SPL AX sama dengan 0, dengan A-nya seperti ini, maka solusinya seperti apa? Yang ketiga, jika ada 2 garis yang sejajar, maka solusi dari kedua persamaan tersebut apa? Yang keempat, jika SPL AX sama dengan B konsisten dan memiliki bentuk matriks echelon baris yang mana banyaknya variabel sama dengan banyaknya persamaan, maka solusi dari SPL tersebut apa? Yang terakhir, jika AX sama dengan B, dengan A-nya adalah matriks diagonal, dengan entry-entry pada diagonal utamanya tak 0, maka solusi SPL tersebut apa? Ini soalnya seperti ini. Adakah yang mau ditanyakan? Ini Permisi, Pak. untuk responsinya, Pak. Ya, ini sebagai responsi juga ya. Ini Nah, dikumpulkan di responsi berarti, Pak? Ya, di tempat responsi. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama.